Oke guys, kali ini saya akan mereaksi video dari Bang Kumis yang menantang Faisal Assegaf untuk fight guys ya. Jadi saking kesalnya Pak Kumis ini, dia sampai melontarkan kata-kata yang cukup keras dan dia mengajak atau menantang Faisal Assegaf untuk fight melawan dirinya guys ya. Wow, ini cukup serius guys ya. Kita dengarkan dulu berikut ini. Munafik, sangat membohong. Dan selamat tinggal Jokowi. Selamat tinggal Jokowi. Waduh, gayanya PKI Yaman yang satu ini. Waduh, hebat. The best. Tapi setelah kamu mengucapkan teriak-teriak sampai uratmu keluar, selamat tinggal Jokowi, maksudnya itu kamu akan minggat ke Yaman kan? Kalau kamu minggat ke Yaman dengan sukarela, betapa bahagianya penduduk yang asli Indonesia. Ingat ini kata-kata saya. Sebelum kamu diusir, pro pendukung Jokowi bertindak, mending kamu angkat kaki lah, sukarela. Bawa emprengmu, bawa tikermu itu pulang ke Yaman. Selamat tinggal Jokowi ucapanmu kan. Atau kamu nanti suatu saat kamu demo menggebu-gebu ada yang marah, terus kepalamu dipenggal, ya nggak ngerti. Soalnya dengan ucapanmu itu Faisal Assegaf itu akan merendahkan semua orang Indonesia, akan merendahkan semua penduduk Indonesia. Sedangkan anjing mukamu itu bukan penduduk Indonesia, kamu itu hanya numpang kentut, numpang berak, numpang ngentot di sini. Paham? Ucapanmu itu membuat orang berapi-api terus. Sekarang ingat-ingat, kalau saya tuh sudah ingat, kamu berjasa apa bagi bangsa dan negara Indonesia? Jasamu apa bagi rakyat Indonesia? Hei monyet, anjing asu, kamu kalau bisa tatapan muka sama saya senggel, ayo fight sama saya. Jangan ngungkit Jokowi terus. Fightlah sama saya kamu, Faisal. Kalau kamu punya kontol. Orang saben hari kok bikin emosi melulu kamu. Kowar-kowar Jokowi. Jokowi itu bukan budakmu. Presiden yang dihormati, yang jasanya besar bagi bangsa Indonesia, hanya Jokowi dan Soekarno. Yang lain hanya ngeruk harta Indonesia doang. Kamu jangan jadi kompor kamu, bajingan kamu. Kamu itu gerombolan-gerombolanmu itu kan numpang hidup di Indonesia kan? Apa fungsinya kamu itu? Manfaatmu itu apa? Manfaatmu bagi rakyat Indonesia itu apa, anjing? Kamu bikin orang naik darah aja. Setiap hari kowar-kowar kayak Jokowi, Gibran jangan dilantik. Memang negara-negaramu. Bajingan bener kamu. Enak aja kowar-kowar merendahkan presiden yang telah berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun siapa yang bisa ngambil Freeport? Ayo saya tak tanya, mukamu monyet. Kamu itu karena keluar-keluar biar putusan Jokowi kalau bisa dilengsarkan sebelum waktunya, Freeport biar bubar gitu kan? Kamu yang enak, gitu kan? Nikel biar bubar, kamu yang enak. Begitu. Makanya kalau Pak Prabowo sudah aktif, semoga saja diremisi undang-undang.
diremisi undang-undang membunuh orang yang kayak kelakuannya pengecut kayak bajingan ini enggak dosa dan disahkan oleh undang-undang itu harusnya. Orang kok setiap hari hanya Jokowi, Jokowi. Sadar enggak ucapanmu ditonton seluruh bangsa Indonesia? Kalau kamu keluar-keluar begitu jangan di Indonesia, di negaramu sana. Kan enak kan? Kamu tidak cocok sama presiden Indonesia. Minggatlah kamu ke Yaman. Soalnya kamu itu tidak dibutuhkan sama Indonesia. Sama sekali tidak butuhkan. Kamu gadang-gadang, kamu dengung-dengungkan Anies hebat. Anies presidenku. Abah Anies presidenku, Imam Mahdi. Buktinya kontol asu, ya kan? Orang Indonesia itu yang hebat-hebat dari Anies itu jutaan orang ngantri yang pengen jadi presiden. Orang pendatang kayak Anies kere, gombal, jalanan kok mau jadi presiden. Ya mana rela penduduk Indonesia. Sekarang Anies itu pernah berbuat apa untuk rakyat Indonesia? Jadi menteri dipecat, ya kan, karena nggak becus. Itu aja sudah bisa introspeksi diri kalau kamu otaknya waras. Jadi gubernur kelebihan bayar, tidak punya apa-apa, mobil dinas digaglak. Ayo, apa manfaatnya? Jalan digali-gali bikin sumur. Ditanyain Prabowo, 80 triliun itu manfaatnya buat apa aja? Angin enggak ada KTP. Ayo, ingat enggak kamu? Apa manfaatnya orang-orang kamu itu? Jasanya orang-orang kamu bagi bangsa Indonesia itu apa? Dikit-dikit turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Kalau kamu memang udah benar-benar jagoan, fakopkanlah dirimu. Buat surat tertulis di Monas. Perang, tabuh benerang perang Indonesia sama Yaman. Itu kalau kamu jantan. Itu nanti kamu setelah bikin surat perjanjian seperti itu cepat. Kalau Indonesia ya biar kamu yang merdeka, kalau Indonesia kalah. Kalau rakyat Jokowi kalah, biar kamu merdeka. Gampang kan? Selagi kamu masih keluar-keluar selalu saya ikutin. Saya juga bukan pendukung Jokowi, tapi saya rakyat Indonesia. Saya bangsa Indonesia. Indonesia itu adalah tinggalannya nenek moyang kita. Nggak ikhlas saya kamu kowar-kowar saban hari. Presiden harus dibubarkan, presiden harus dimakzulkan, harus dihukum gantung, harus dipenjarakan. Matamu picak itu namanya. Buta kau. Kalau bisa berhadapan dengan saya, jadi apa kamu? Kalau kamu saja yang keluar-keluar seperti anjing dibiarkan oleh kepolisian, saya juga punya hak untuk ngomentarin congor kamu yang kayak asu itu. Monyet loh. Orang numpang hidup aja belagu amat. Hakmu apa untuk bangsa negara Indonesia ini? Sana makan tai di bawah jembatan sana.
Bapulang tuh abahmu katanya Imam Mahdi itu bapulang tuh, yang kayak gedebok pisang itu. Sing ora mokro menungso itu. Bapulang sana. Pak Kumis, slow, sabar ya. Kata Isospid, santai, santai. Oke guys, saya nggak tahu nih video ini masih bisa ditayangkan di YouTube atau malah nanti di take down ya. Soalnya mengandung bahasa-bahasa kebun binatang ya. Karena YouTube paling sensitif nih, kalau bahasa-bahasa kebun binatang terlalu banyak ya bisa di take down oleh YouTube guys ya. Mudah-mudahan aman lah ya. Jadi Pak Kumis ini benar-benar melontarkan kata-kata yang sangat keras kepada Faisal Assegaf. Sebagaimana kita ketahui, Faisal Assegaf ini juga paling vokal guys ya. Selama ini menyerang Presiden Jokowi ya. Nah, Bang Faisal Assegaf, apabila Anda menyaksikan video ini, Anda ditantang oleh Bang Kumis ini untuk fight ya. Tinggal gimana nyali Anda ya, apakah mau meladeni atau enggak ya. Ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil, betul-betul geram, betul-betul marah terhadap kalian-kalian yang selama ini teriak-teriak ingin mengadili Pak Jokowi, ingin menghukum gantung Pak Jokowi, ingin Pak Jokowi ini dieksekusi mati ya, diseret ke penjara. Kalian menginginkan Pak Jokowi ini tidak boleh aman gitu ya, tidak boleh dia pulang ke kampung halamannya dengan santai ya. Kalian ingin Pak Jokowi ini harus diberikan sanksi. Nggak tahu nih alasan apa yang melandasi pemikiran-pemikiran kalian seperti itu ya. Jadi lewat video ini saya ingin memberikan sinyal kepada kalian bahwa pergerakan kalian itu juga dipantau oleh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga tidak suka dengan aksi-aksi kalian. Kalian tidak menginginkan terjadi perang saudara atau sesuatu yang mengerikan. Alangkah baiknya kurang-kurangin ya. Pak Jokowi ini masih dicintai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Masih banyak yang mendukung Pak Jokowi ya. Mereka mencintai bukan karena apa-apa, tapi ikhlas dari lubuk hati. Karena apa? Karena mereka melihat ini sosok presiden yang merakyat. Ini sosok presiden yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan negara, memajukan negeri kita, tetap selalu mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Dan terbukti ketika melakukan kunjungan di wilayah manapun, itu masih banyak rakyat masyarakat Indonesia yang berjejeran ya, yang ramai sekali berbondong-bondong datang menyambut, teriak-teriak nama Pak Jokowi, terutama ibu-ibu ada yang sampai nangis berdesakan demi bisa bersalaman dengan Pak Jokowi atau sekedar foto selfie bareng guys ya. Inilah bukti kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Kalian yang menyerang Pak Jokowi, memaki-maki Pak Jokowi, percaya pada mulut saya bahwa akan berlaku karma bagi kalian. Kalian akan dirugikan dalam hidup kalian. Teman-teman saya ya, yang dulu mendukung Pak Jokowi, tapi sekarang mereka berbalik menyerang Pak Jokowi. Lihat ya, channel YouTube-nya menjadi sepi. Padahal sebelumnya view-nya ramai, tapi kemudian menjadi sepi. Itu apa? Karena dia menyerang orang tidak bersalah. Dia menyerang orang tidak berdosa. Hati-hati ya. Kalau Anda mencaci maki, menyerang orang tidak bersalah, tidak berdosa, itu Anda akan mendapatkan karmanya ya. Jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya jangan menyerang Pak Jokowi apalagi secara personal ya. Cukup diam aja kalau kita emang nggak suka. Kalau emang nggak suka ya udah cukup diam aja. Kalau mau mengkritik silakan, tapi jangan mencaci maki. Oke, kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah Pak Faisal Assegaf ini berani untuk duel dengan Pak Kumis? Kita saksikan dulu videonya berikut ini. Mengapa Pak Jokowi terlihat membiarkan para pembenci itu terus bernarasi dengan ujaran-ujaran yang tidak pantas terhadap Jokowi, bahkan dengan keluarganya? Mengapa? Menurut saya,
Pak Jokowi bukan tidak menanggapi, justru Pak Jokowi menanggapi secara serius. Tapi cara menanggapi Pak Jokowi adalah dengan mendiamkan, dengan seolah-olah membiarkan, supaya mereka semua makin memperlihatkan dirinya seperti yang sekarang terjadi. Mereka dengan lantang menyuarakan atau membangun narasi-narasi kebohongan, narasi kebencian terhadap Jokowi. Saya ingat dalam kisah perjanjian lama, Raja Daud itu ada musuhnya. Musuh-musuh yang tidak suka dengan Daud ingin memerintah. Bahkan ada yang mempengaruhi anaknya Raja Daud untuk memberontak. Lalu ada seorang yang bernama Simei. Simei ini berasal dari keluarga Saul yang tidak rela tahtanya beralih dari Saul kepada Raja Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Simei yang mengutuk dia, yang menarasikan ujaran-ujaran kebencian dan lain-lain. Daud atau Raja Daud membiarkan. Raja Daud tidak menggunakan kekuasaan dia untuk menghakimi Simei. Raja Daud membiarkannya. Dengan begitu, bahwa Raja Daud menggunakan energinya dan waktunya bukan untuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang disebut para pembenci itu. Dia fokus membangun tahtanya, membangun kerajaannya, dan dia sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat. Nah, tapi ingat, kepada anaknya Raja Daud, yaitu Salomo, Daud memberikan pesan agar berhati-hati dengan Simei. Waspada dengan Simei. Jadi, membiarkan tetapi harus waspada. Lalu, kita lihat bahwa Raja Salomo membuat satu strategi untuk menunjukkan kepada Simei bahwa dia adalah orang yang berkuasa, punya wewenang, tetapi juga sekaligus tidak mau menggunakan secara semena-mena wewenang dan haknya sebagai seorang raja. Lalu Simei memang sudah minta maaf atas kelakuannya, tetapi tidak dibiarkan Salomo begitu aja. Akibatnya, Salomo memberikan satu pelajaran penting. Ada kebijakan yang diambil oleh Raja Salomo, di mana Simei itu tidak boleh keluar dari kota. Jadi dia semacam ada tahanan kota, tetapi tidak dipatuhi oleh Simei. Padahal Raja Salomo sudah bilang kalau keluar kota, kamu akan dibunuh. Akhirnya, kemudian dia melanggar karena dia mengurus budaknya yang pergi. Dia keluar dari Yerusalem dan akhirnya apa yang terjadi? Salomo menjatuhi dia hukuman mati. Saya nggak tahu para pembenci Jokowi di era Prabowo Gibran ke depan. Tentu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Tapi saya yakin para pembenci yang ngawur ini akan ada akibatnya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan di alam ini yang bebas dari hukum sebab akibat. Oke. Selamat berjuang untuk Indonesia Jaya. Oke guys ya, satu poin menarik yang disampaikan oleh Bapak ini bahwa salah satu jurus pamungkas dari Pak Jokowi menghadapi lawan-lawannya, menghadapi para pembencinya, yaitu dengan mendiamkan mereka, ya. Dengan tidak membalas apa-apa, beliau lebih memilih untuk sibuk bekerja guys, ya. Dan dengan diamnya Pak Jokowi, lambat laut suara mereka juga tenggelam dan ya tidak menghasilkan apa-apa, ya. Karena dari dulu guys ya, Pak Jokowi ini terus dihantam dengan keras berbagai narasi-narasi negatif, berbagai gerakan-gerakan yang mencoba untuk
menggulingkan Pak Jokowi, ingin makar kepada Pak Jokowi, ya, ingin agar Pak Jokowi ini dilengsarkan, dimaksulkan dengan gerakan people power segala macam, tapi tidak pernah berhasil. Dan respon Pak Jokowi ini sangat menarik. Dia membiarkan saja, ya, dan terus berjalan seiring perjalanan waktu, semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Ya, dan dia hanya fokus bekerja, dan bekerja. Itulah kekuatan jurus pamungkas dari Pak Jokowi. Ya, mungkin sebaiknya jurus pamungkasnya ini bisa ditiru oleh Pak Prabowo ataupun presiden-presiden yang akan datang. Karena siapapun presidennya, saya yakin pasti selalu ada gejolak di masyarakat kita. Pasti selalu ada demo-demo, ada selalu ada protes, selalu ada teriakan-teriakan yang mencoba ingin menggeser atau menggantikan presiden, ya. Namun biarkan saja, tetap fokus bekerja, semuanya akan normal seperti sejak kala, ya. Oke guys, itu saja dari saya. Dan kembali lagi ke pertanyaan awal lagi. Pak Faisal Assegaf, apakah Anda mau duel dengan Pak Kumis? Nah, ini menarik. Kita saksikan di Kickboxing minggu depan.